Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di grup Ahmad Sasan 3? Semoga pada sore kali ini Anda dan semuanya berada pada sebuah kondisi yang prima, dan ini merupakan sebuah momen yang sangat indah di sore kali ini ketika kita menikmati sebuah kondisi dan cuaca yang sangat bersahabat dengan kita semuanya. Maka alangkah baiknya kita menyambung hubungan silaturahim lewat verbalisasi, komunikasi, walaupun kita berada dalam dunia maya. Tetapi dalam hal membangun komunikasi itu merupakan bagian daripada jejaring sosial yang dapat kita aktualkan ketika kita bertemu, berjumpa di dunia nyata. Guys, kondisi alam begitu memberikan perhatian yang tepat buat kita semuanya untuk bisa selalu menjernihkan hati dan pikiran kita di sore kali ini. Ini merupakan fenomena alam yang sangat menarik yang perlu kita diskusikan bersama. Bahwa terkadang pada posisi level yang sangat middle position, manusia itu berada pada sebuah kondisi pada posisi netralisasi jiwa pikiran itu, sehingga memberikan sebuah kedamaian dalam jiwa, pandangan, dan tutur kata yang mereka sampaikan sesuai dengan kondisi sore yang menghadirkan kesejukan untuk bisa menjemput malam. Karena hal seperti itu juga terjadi pada diri kita. Sekeras apapun dunia yang kita hadapi, segersik apapun cara pandang kita melihat fenomena-fenomena yang kita hadapi, baik itu fenomena politik, fenomena hukum, ataupun juga akselerasi budaya yang sedang kita hadapi hari ini acap kali mengajak kita untuk selalu berpikir tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan hidup. Kenapa tidak? Bahwa teori-teori yang kita bangun ketika kita berada in middle community itu sangat berbeda dengan apa yang kita dapatkan ketika kita berada di bangku kuliah. Karena fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu acap kali menghadirkan sebuah sugesti atau tindakan-tindakan yang memang melahirkan sebuah inisiasi untuk menciptakan win-win solusi. Apa itu win-win solusi? Win-win solusi itu sebuah tindakan kita memberikan penyelesaian masalah, penyelesaian sengketa atau sengketa pikiran atau sengketa keadaan, ataupun ada hal sesuatu yang memang tidak mampu untuk didiskusikan, sehingga masalah yang tidak bisa menghasilkan sebuah konklusi dalam masalahnya bisa kita diskusikan. Karena seberat apapun masalah, kalau kita dihadapi sendiri itu tidak akan, itu pun kalau selesai ya tidak tuntas. Tapi kalau seandainya kita tuntaskan sama-sama, dapat menghasilkan konklusi yang sangat elegan, yang sangat elok gitu. Makanya kenapa dalam menyelesaikan masalah, baik itu masalah rumah tangga, masalah hukum, masalah politik, masalah adat, itu harus melibatkan orang banyak. Di sana ada tokoh adat, kaum intelektual, ada tokoh agama, tokoh budaya, kemudian tokoh pemuda. Karena dengan berbagai ide dan gagasan yang datang dari stakeholder masyarakat itu mampu memberikan sebuah win-win solusi. Inilah menyatukan dedaunan ide yang bertaburan. Guys,
dimanapun Anda berada di sore kali ini, sesekali kita melihat keberadaan diri kita. Terkadang banyak orang yang bertopeng sekitar kita. Kenapa itu saya sampaikan di sore kali ini? Maka ada upaya-upaya bahwa yang namanya visualisasi pandangan yang setiap kali kita lihat kepada diri seseorang itu terkadang juga menipu. Ide gagasannya sesungguhnya bukan sesuatu yang keluar dari dirinya, tetapi merupakan sebuah cikal bakal yang menghadirkan ekstensi diri, bahwa sesungguhnya inilah diri saya sebenarnya. Ini loh diri saya sebenarnya. Ketika yang mengatakan ini loh diri saya sebenarnya, tanpa sharing dengan orang lain, maka yang terjadi adalah keadaan yang sifatnya artifisial, yang dibuat-buat. Maka paradoksal yang dibangun itu adalah hal yang sangat-sangat bertentangan dengan jiwa, dengan eksplanasi yang disampaikan oleh dirinya, tentang dirinya. Tetapi apapun kebijakan yang kita lakukan selama ini, baik itu kebijakan politik itu yang berbicara tentang komunikasi masyarakat, bicara hukum, real and regulasi, itu merupakan bingkai yang harus memang menjadi sebuah pahlawan ataupun panglima ketika ia berada di tengah-tengah masyarakat. Guys, sore ini memang memberikan ketenangan. Seorang pemikir itu tidak akan pernah berhenti berpikir. Seorang pemikir itu tidak akan pernah berhenti untuk bercakap-cakap. Bahkan ketika tidak ada media untuk dipercakapkan, atau tidak ada partner untuk menjadi rival dalam dunia komunikasi, maka bisa saja berkomunikasi dengan dirinya. Maka agama menjustifikasi hal itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah pada dirimu itu kamu tidak melihat? Komunikasi batin, komunikasi jiwa itu adalah untuk melihat bagaimana fenomena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di alam semesta ini. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an itu Allah menyampaikan kepada kita, wa minal laili fathajat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dikala tengah malam itu, dikala orang sedang tidur dalam keheningan itu, maka kita diajak oleh Allah untuk bangun. Apakah kita bangun melaksanakan sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, dan lain sebagainya, sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bagi seorang intelektual atau pemikir, ya di samping dia sholat tahajud, mungkin dia menulis ataupun dia membuat konsep ataupun dia berjibaku dengan buku. Karena kehidupan pemikir itu tidak bisa dibatasi oleh sebuah regulasi pikiran orang lain. Bahkan Tan Malaka pun juga pernah berkata, bahkan di dalam kubur pun suaraku tetap menggeliat. Ini merupakan sebuah kekuatan bahwa pemikir yang ada saat ini adalah ketika dia konsen dalam dunia pemikiran, maka banyak menghadirkan sebuah gagasan-gagasan yang berlian ketika itu diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Terkadang juga pemikir itu ya free will and free act, bebas berkemauan dan bebas bertindak. Tapi harus ada kode etik dalam meranah mengimplementasikan sebuah tindakan pikiran dan jiwa yang memang dia realisasikan dalam kehidupan yang real. Dalam konsep kita saja bermasyarakat, maka etika masyarakat itu sangat penting. Moralitas masyarakat itu perlu kita junjung tinggi. Karena ketika kita hidup di tengah masyarakat, maka kita akan berhadapan dengan variasi cara pandang, selera pemikiran, kemudian tutur kata, karakteristik. Itu kita akan dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Maka baginda Rasul pernah berkata, umirtu an ukalliman nas ala qadri uqulihim. Saya diperintahkan oleh Allah untuk bercakap-cakap dengan manusia sesuai dengan kadar frekuensi cara pandang mereka memandang.
maka itu ada lompatan-lompatan pemikiran. Maka tidak bisa kita samakan si A dengan si B dalam sisi cara pandang. Karena semua orang punya karakter yang berbeda, cara pandang dan profesi yang berbeda-beda. Maka dekatilah, hadapilah seseorang sesuai dengan karakter, cara pandang, dan profesi yang dia geluti. Karena salah kita menempatkan diri ataupun salah kita membangun sebuah komunikasi terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan profesinya, tidak sesuai dengan karakternya, maka yang terjadi adalah justru sebaliknya, anomali. Akan terjadi deviasi pemikiran, bukan konstruksi pemikiran, tetapi yang terjadi adalah dekonstruksi jiwa, pikiran, hati, perasaan. Maka setiap orang harus berjibaku untuk menciptakan yang terbaik dalam hidup. Saya selalu mengutip ungkapan Kiai Haji Tutut Asmara dalam bukunya Menghadapi Tantangan Zaman, bahwa hidup di dunia ini tidak seperti kita berada di atas permadani yang begitu empuk. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak duri ketika kita melangkah di dunia ini. Maka orang-orang yang hati-hati dalam kata-kata, dalam tindakan akan tetap menjadi the best of the best, akan menjadi manusia yang terbaik. Dia akan selalu mengatakan yang baik, mengatakan kejujuran terhadap ide dan gagasannya, bukan menciptakan sebuah konsep kebohongan hanya untuk mencari simpati orang lain. Ia akan berbicara tentang konsep, berbicara tentang pemikiran, berbicara tentang jiwa, bukan malah mengumbar atau menceritakan kejelekan orang lain atau memfitnah orang lain. Karena hal itu adalah tidak sesuai dengan jiwa sang pemikir. Jiwa sang pemikir itu laksana burung Garuda, akan tetap terbang bebas. Apapun yang terjadi, dia tidak akan terhambat oleh sebuah zona, tidak akan terkooptasi oleh sebuah kelompok, dan dia terbuai dengan sebuah komunitas, tetapi dia akan menjadi pewarna, mewarnai semua kelompok itu dengan ide dan gagasannya. Ide dan gagasan itu akan tetap tumbuh dan hidup selama-lamanya, walaupun pemilik ide dan gagasan itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ia telah pergi meninggalkan dunia ini. Guys, pada sore ini sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat maghrib, dan ini merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimah untuk menunaikan ibadah sholat, karena sholat ini akan membuat kita lebih bermartabat, lebih bahagia. Bahkan segala amal ibadah seseorang di hari kemudian nanti, kalau ibadah sholatnya bagus, maka seluruh amal ibadahnya ikut baik. Kalau sholatnya tidak bagus, maka segala amal ibadah juga ikut jelek. Maka kita off dulu, kita laksanakan dulu 3 rakaat sholat maghrib, 3 rakaat sebagai bagian daripada loyalitas dan dedikasi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you very much. Saya ucapkan terima kasih. Semoga hikmah sore ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.